Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Langka di pasaran, warga kota Mataram berburu gas LPG 3 kg hingga ke pangkalan. Diduga rugikan negara, pengadaan laptop Chromebook di Dinas Pendidikan Lombok Timur diusut Kejaksaan. Bertemu pelajar dan tenaga kesehatan di Mataram, istri Wapres Selvi Ananda sosialisasikan bahaya pernikahan dini. Ini Pak Laila, saya bukan penjahat Pak. Udah, diam. Nanti kita bicara. Seorang pria berinisial LAG asal Kecamatan Tanjung Lombok Utara diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga membawa narkotika. Tersangka diringkus di Jalan Wisata Pusuk Gunung Sari diduga usai membeli narkotika. Dari tangannya, polisi menyita 0,76 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang melihatnya kembali menjual narkotika di desanya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Penangkapan ini berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pelaku LAG ini yang merupakan residivis dengan perkara yang sama sering membeli ataupun mengambil barang di wilayah Kota Mataram untuk selanjutnya dijual di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Karena sudah ditemukan ciri-ciri sesuai dengan yang kami cari, akhirnya terhadap yang bersangkutan kami lakukan pencegatan. Kami hentikan di jalan. Tersangka mengaku membeli narkotika untuk dipakai sendiri. Tapi habis sehari belinya di mana? Di Karangbagu. Kemasannya seperti apa? 300.000. Saya begitu saya beli ditawari sama BD itu langsung saya dikasih. Berapa banyak satu? 3 kulit. 3 kulit? Poketnya 100. Poket, sudah di poket. Udah di poket langsung dikasih dua tempat bagi. Rencana itu menggunakan buat apa? Ya untuk pakai. Untuk konsumsi sendiri. Ya. Atas ulahnya, pria 40 tahun tersebut dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Empat karyawan sebuah perusahaan penyalur kosmetik di Mataram diringkus polisi karena diduga menggelapkan ribuan buah kosmetik berbagai merek. Tersangka berinisial SY, TS, TM, dan SS ditangkap atas laporan perusahaan yang mengaku rugi ratusan juta rupiah karena barang kosmetik miliknya hilang. Selain membekuk para pelaku, polisi menyita sejumlah barang kosmetik curian sebagai barang bukti kejahatan. Kasus tersebut terungkap setelah polisi melacak jual beli kosmetik dengan harga miring di media sosial yang ternyata dilakukan oleh para tersangka. 4 tersangka merupakan karyawan bagian gudang yang bertugas mengepak kosmetik sebelum dikirim ke konsumen. Dapat kami sampaikan bahwa motifnya yang jelas mereka ingin mencari keuntungan sehubungan dengan barang-barang milik korban. Jadi keseluruhan daripada tersangka, 4 orang tersangka ini yang memang bekerja sebelumnya sebagai karyawan harian lepas daripada korban karena memiliki akses terhadap gudang, kemudian barang-barang yang ada di dalam gudang, jadi timbullah niat untuk menguasai barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan daripada korban. Tersangka mengaku menjual kosmetik curian ke media sosial, kemudian hasilnya dibagi rata untuk menambah penghasilan. Dia pernah hitung sudah itu? Kalau body lotion itu 100 berbeda-beda kita jual, tergantung orangnya, mulai dari harga 100.000 sampai 175. Kalau harga tertingginya itu sesuai sama harga jual dari ownernya, tapi kalau misalkan keadaan kita kepepet butuh banget, jadi kita jual harga 100.
Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 372 junto pasal 64 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Tiga terdakwa kasus korupsi kerjasama operasional Lombok City Center menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram pada Selasa siang. Ketiganya adalah mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Aroni, mantan Direktur PT Plis Pembangunan Sejahtera, Isabel Tanihaha, dan mantan Direktur PT Tripat, lalu Azril Sopandi. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam kesepakatan kerjasama aset lahan LCC, tindakan ketiga terdakwa telah merugikan negara sebesar 39,4 miliar rupiah. Tindakan itu masuk kategori tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mataram 26 Mei 2025 penuntut umum. Merespon dakwaan tersebut, penasihat hukum akan melakukan pembelaan atau eksepsi dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pada sidang lanjutan nanti. Banyak hal di dalam surat dakwaan itu yang kabur dan jadi surat dakwaan itu harus lengkap menyebutkan suatu peristiwa. Nah, kami lihat tadi dakwaan tadi banyak hal yang tidak lengkap, tidak dicantumkan dalam dakwaan. Itu penting karena untuk mengurai suatu peristiwa itu harus lengkap urut. Tapi nanti kami akan ungkapkan dalam eksepsi nanti. Jaksa Penuntut Umum menyatakan para terdakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman pidana di atas 10 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma. Kepala Kejaksaan Negeri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan laptop Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Kejari memastikan kasus yang dilaporkan masyarakat tersebut telah masuk tahap penyidikan. Hingga kini, jaksa telah memeriksa 38 orang sebagai saksi, mulai dari ASN di lingkup Pemda Lombok Timur, bagian pengadaan barang dan jasa, dan juga pihak swasta. Jaksa juga menyita 416 dokumen berisi perjanjian kerjasama dan spesifikasi objek pengadaan, serta 3 unit ponsel milik rekanan. Untuk memastikan jenis dan spesifikasi Chromebook, Kejaksaan melibatkan tim ahli information technology atau IT. Kami sampaikan tentang perkembangannya bahwa tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti berupa saksi. Kemudian juga tim penyidik telah menggandeng ahli IT ya untuk menguji spek terhadap Chromebook hasil pengadaan, serta telah melakukan penyitaan dokumen sebanyak 416 dokumen dan 3 unit handphone. Kejaksaan akan mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan sarana bantuan belajar tersebut sekaligus menghitung potensi kerugian negara. Proyek pengadaan Chromebook oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur terjadi pada 2022 lalu. Proyek itu menggunakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK sebesar 32,4 miliar rupiah. Mutarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.